Om Swastiastu. Oh, Hari ini hadir di gedung PHDI Provinsi Bali, Bapak Sugilanus. Beliau sebagai seorang peneliti lontar. Beliau memberikan waktu kepada kita untuk menyelami tentang apa itu Pustaka Lontar Priangan Besakih. Seperti kita ketahui, Besakih adalah salah satu pura yang terbesar di Pulau Bali ini, yang terletak di lereng sebelah barat daya dari Gunung Agung. Kita sering tangkil ke pura tersebut, banyak dari kita tidak tahu tentang bagaimana pustaka-pustaka berhubungan dengan Pura Besakih. Pustaka tersebut tentu akan mengingatkan kita tentang pendirian Besakih, tentang naskah-naskah yang mencatat, dan apa fungsi serta awal dibentuknya pura tersebut sebagai Padmabuana. Waktu dan tempat kami aturkan. Om Swastiastu. Titiang waktu dihubungi dengan senang memberikan judul Pustaka Lontar Parayangan Besakih. Nah kami umpamanya atau teman-teman kami ingin tahu sejarah tertulisnya apa. Dongengnya Markandeya, tapi kalau tidak cari di lontar, tidak ketemu-ketemu. Kadang-kadang mengejutkan dan tidak siap menerima. Ya. Kalau sekarang sampun kesobiahan untuk medsos dan sebagainya, susah sekali bahwa ya Markandeya mendirikan gitu. Pelinggihnya mana begitu sekarang? Kalau beliau pendirinya, kan tidak ada. Tidak ada lontar yang mengatakan pendiri Besakih itu adalah Markandeya. Kalaupun ada, itu pasti gaya-gayaan tahun 70-80, saya belum ketemu. Markandeya dihubungkan dengan Pancedatu, di lontar juga tidak ada. Ada lontar ditulis tahun 1970-an, itu bersatu. 1970 lontarnya tulis. Setiap ngomong Besakih berani tidak ngomong, lama sekali. Para peneliti lontar dan prasasti juga sama seperti yang takut nungkasin satu ini ke. Saya cari akhirnya penugrahan Empu Kuturan isinya Pancedatu. Tidak ada lontar penugrahan Resi Markandeya, tidak ada itu. Sebagai orang Bali yang jujur juga tidak boleh nyatut nama resi yang tidak hadir di situ gitu. Pendados juga nyatut nama tokoh suci untuk kepentingan kita. Empu Kuturan itu lontarnya disebutkan. Makanya di sana wenten ke pelinggih Empu Kuturan wenten gitu. Di seluruh geria di Bali, kebetulan geria yang saya maksud adalah yang geria-geria yang lama, tradisional. Geria Kemenuh di Beleleng, saya cek semua tidak ada menyebutkan itu. Apa yang ada di naskah-naskah yang tersisa gitu, adalah naskah Raja Purana Besakih salah satunya. Raja Purana Besakih itu dibuat di zaman Gel-Gel. Tidak ada juga Empu Markandeya disebutkan sebagai pendiri di sana. Purana Besakih yang dibuat oleh Raja Gel-Gel. Maka disebut Raja Purana Besakih Gel-Gel gitu. Nah, itu Besakih itu dinamikanya tinggi secara arsitektural. Ada berkali-kali restorasi, pemugaran berkali-kali, dan kemungkinan pernah ada geser-geser begitu sedikit karena Gunung Agung meletus. Jadi zaman Belanda pun dulu ngayah para punggawa dan raja-raja di kabupaten itu untuk ngaturang soang-soang keni Meru setelah gempa dan gunung meletus. 17-18 itu pernah terjadi gempa besar sekali di Bali. Kalau kita lihat sekarang ini, bingung di mana sekarang posisi ini besukihan gitu. Kawitan-kawitan itu kebanyakan baru gitu. Nah itu juga mesti jujur kita mengakui. Kalau yang saya rasa ikuti itu Arya Kanuruhan zamannya Pak Bupati Gerdeg gitulah. Kemudian ada beberapa Arya dan dari Warih Diptari Langit dan Yang Diratu tidak ada di situ gitu. Karena itu adalah tempat untuk para punggawa. Jadi para Arya yang di sana membuatkan kawitan leluhurnya begitu. Resi Bujangga juga tidak ada di situ dulu. Memang tidak ada konsep mekawitan di sana, ada di soang-soang. Ada sebenarnya visual tahun 30-an, 20-an itu kaget. Berapa ada pelinggih dan sebagainya tuh. Tahun 70-an berbeda sekali. Tahun 76 itu berbeda sekali. 60 kita kumpulkan semua tuh arsipnya tentang perubahan arsitekturalnya. Nah, tentu itu nanti mungkin presentasi visual namanya, gambar Besakih perubahan arsitekturalnya. Meru-meru tegah-tegahan Meru mangkin itu wenten ke sebelah kanan kalau masuk ini ke kanan itu tidak ada Meru dulu. Kosong itu ya. Santukan Niki membahas pustaka kita apa gitu. Pustakanya lontar, pustaka kita prasasti, pustaka kita batu juga termasuk pustakanya. Nanti yang lihat dulu Niki kasana yang awam. Hindu di Bali niku sampun beduwe pustaka kakawin Ramayana itu diperkirakan 870 Masehi. Ramayana kakawin niku tahun 870.
Kata widiwase sampun rike wenten. Ini penelitian tiang. Saya menulis tesis tentang ini, tentang widiwase ini. Sarsamus saya juga sudah ada. Agar ada bayangan Besakih tahun berapa kalau kita ke Jawa gitu. Karena duluan Prambanan apa Besakih begitu. Kalau Prambanan itu tahun 778, Saka 856. Orang Bali tidak punya catatan tahun itu. Kalau di Jawa Prambanan wenten siwa graha prasastinya seperti niki. Besakih itu tidak ada prasasti yang seperti batu ngelodok seperti di Prambanan, tidak ada. Kalau kita orang Bali, dulu sebelum Belanda datang belum ada kertas, kalau baca sejarah Bali ini Usana Bali segini. Ini sudah sumber-sumber sejarah menulis babad ini. Jadi kalau orang nulis babad itu belakangan daripada ini yang pertama tertulis yang masih selamat. Catatan sebelumnya itu kita nggak punya lontarnya, tidak ada. Hanya prasasti di pura-pura tembaga-tembaga itu. Lontar-lontar itu pustaka itu ada wede, agama. Kalau wede ini tidak seperti catur wede, asal mepuja anggen aksan cekerta ini empo wede ampun maksudnya. Mau wede nih Bali Pawedan itu bukannya baca catur weda, enggak mepuja wede nih gitu. Kemudian agama itu isinya tentang aturan-aturan. Riga ampun uning sami. Itihasa pasti sampun uning ya Ramayana, Barata Yuda kata babad. Nah, ini yang paling laku dan bikin kisruh bisa ganti kautan. Tapi itu dinamika karena serius soalnya orang Bali. Tapi ada juga metaken sakit ketemu kerajaan baru kan begitu. Ini dinamikanya seperti itu. Babad itu sumbernya salah satunya. Tapi makanya hati-hati baca babad. Kalau tantri itu aman, tidak akan mengubah orientasi kawitan. Lelampahan itu cerita-cerita tentang wayang dan sebagainya. Kemudian kalau ada widi sastra itu bukan tentang ide sang yang widi, bukan. Itu aturan ngewidi nike ngupekarain. Satmak saksi upekara sang yang widi. Dan widi juga artinya sang yang tuduh gitu. Tapi kalau widi sastra perindikan upekara gitu. Sama dengan piagam-piagam pedoman-pedoman untuk ngewidi nike. Makanya ada widi widana. Widi widana itu artinya widinya itu upekara artinya. Yeah. Dalam lontar Bali itu agama palekerte sesana. Kemudian wenten niti sastra, hukum-hukum niku wenten di dalamnya. Sesana petunduk tentang kesucian moral. Ini jarang dipakai. Sesana pemangku wenten. Sesana pandita wenten. Bagaimana cara makan menjadi pandita wenten bukunya. Saya lupa bawa, itu ada tebal sekali. Tidak ada vegetarian, tetapi aluhan asalnya vegetarian daripada ngikuti niku gitu. Jadi agama niku ada awik-awik juga. Awik-awik kenapa disebut agama? Karena niku saling nganggen perkempen niku anggen bantangan ngatur masyarakat agama di desa-desa niku. Jadi awik-awik itu termasuk agama. Awik-awik itu bukan hukum sebenarnya, itu agama itu. Ya. Awik-awik itu atur tri itekarane genten ka awik-awik karena itu pondasi agama. Warige niku astrologi tutur upedesa tentang kosmos genten. Jadi kalau belajar warige niku salah satunya contohnya hari apa gitu, Pancawara dan Saptawara wenten ampun betarenya. Saya bawa niki lontarnya bergambar betari tedun manut sasih gitu. Kapat di mana-mana banyak sampun odalan karena dike tedunnya betari. Kalau pokoknya pas angin gede dan sebagainya niki biasanya tedun odalan niku. Nak tunina mengkem memang niku waktu niku. Mangga tenggelam gitu. Nah ampun wikan leluhur niki. Yen makin akeh menuju junah tukang Banten ini promosi Banten tiap hari itu membanten kan gitu. Karena wenten pas hari kali dan kena. Nah nika wenten di dalam warige ya. Di dalam warige wenten tedun kali napi kinten sanjangan jam berapa gitu. Nah, itihase atau paru niki ampun biasa kekawin, kidung, sastra niki ajaran etiknya di sini. Etikanya makanya tatua susilo upekara, tatua sama susilanya di itihase wentennya. Ndak hafalan begitu makanya nembang, pesantian itu nak belajar etik sebenarnya. Kalau paman cangah, babad ini riwayat-riwayat keluarga, catatan bernilai sejarah, tapi yang nyatet juga kadang-kadang memenangkan yang dicatatnya sendiri begitu. Zaman dulu yang PKI menang, kan sekali makin ceritanya di bukan PNI yang jadi pahlawan, pasti PKI. Kalau tantri ampun uning sami wikan, kelampahan, gambuh wayang, itu juga etika dan juga banyak sekali dibahas. Kembali ke Besakih, lontar-lontar itu banyak di dalamnya ada menyebut Besakih. Widi tatu tentang Besakih ada. Di Kusumo Dewa di mana untuk di Besakih dan di mana tempat lain begitu. Sangkul Putih di mana sembayangnya tedunnya Sangkul Putih niku emang di Besakih tedunnya. Niku wahyu niku. Jangan dicari di weda-weda India gitu. Dalam Hindu itu berkali-kali di Betari tedun menurunkan wahyu. Makanya beda-beda di tempat-tempat itu. Itu bedanya dengan agama yang selesai satu wahyu. Gitu. Nah, makanya saya sampaikan ini biar dasarnya karena sebelum ada muncul pertanyaan dari mana sumbernya lontar-lontar itu gitu kan. Menerima wahyu di Betari Tabik Pukulun dari Mahadewa itu tedun di Besakih. Sangkul Putih itu adalah yang menjadi pemangku zaman awal Besakih
melihat kawean bumi ini gitu. Lontari niki ngeraosang ten tiang. Beliau melihat Ide Betara tedun sebagai anak kecil berdua. Lari beliau panggil Sangkul Putih istri. Ide Betara Danu Batur, Dewi Datur itu tedun di Besakih. Bersaudara dengan di Tur dengan Besakih. Tedun dan dilihat menurut Lontar. Jadi kalau kita percaya dengan Widi, ketika Widi ini tedun dan percaya gitu loh. Ini kan nak Bali Wuyang namanya, pun tedun di Betara dan gugu gitu kan. Menten tedunang nih ke gamelan api ini nangis ceburin kan genten nggih. Niki lihat nanti saya cerita niki. Itu di tahun-tahun berapa? Kita enggak tahu tahunnya berapa. Lontar itu enggak tahu. Kalau di Lontar menyebut Majapahit itu artinya Jawa, bukan kerajaan Majapahit. Belum tentu kerajaan Majapahit. Jadi Jakarta sebelum pemerintahan Indonesia berdiri disebut Jakarta saking Dijo, saking Jakarta. Bukuturan saking Dijo tapi pikulun saking Majapahit. Artinya dari Jawa nih, bukan dari kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit kurang lebih di situ juga asalnya beliau gitu. Kenten jadi biar tidak bingung. Bukuturan saking Majapahit berarti setelah Majapahit kan kenten cara berpikirnya. Nah ini kita lihat kan Empu Kuturan katanya datang dari Majapahit, nanti membawa itu. Kenapa saya cerita ini biar tidak bingung. Atau membuat bingung juga mungkin saja. Tahun 700 Medang Kemulan, Kediri, Singosari, Majapahit begitu. Kerajaan Majapahitnya baru berdiri 1294. Kalau disebutkan Empu Kuturan dari Majapahit berarti kan tahun 1294. Kalau begitu cara berpikirnya keliru jadinya kita. Yang disebut dengan Empu Kuturan saking Majapahit, saking Jawi Majapahit. Jadi Kediri kemungkinan, Medang Kemulan kemungkinan. Jadi di Kediri, Airlangga ibunya dari Kediri itu tahun 1000 gitu. Empu Kuturan itu tahun 1001 datang ke Bali. Catatannya menyebutkan begitu. Ada nih ke dewasanya, empu-empu nih ke awenten anggar kasih kenten tedun ring Bali, tentu wenten nih ke sejarahnya nih ke niki empu gane tedun tanggal sekian, sami saking Jawi. Empu-empu nih ke, ya. Tetapi juga mereka wajib melakukan upekara di Bali karena leluhurnya di Bali begitu. Jadi sebelum itu pernah tinggal di Bali, kerajaannya besar ke Jawa, pindah ke Jawa begitu. Leluhur orang Jawa yang tahun 1000 nike banyak dari Bali karena di-hire nike direkrut oleh Airlangga menjadi Puruhito. Nah, ada di Babat Pasak salah satunya menyebutkan harus orang-orang di Singosari itu sembahyang ke Bali karena leluhurnya dari Bali. Nah, para empu yang beberapa dari Jawa Pasak itu berleluhur di Bali, wajib melakukan upekara-upekara di Bali. Balik seperti itu, karena Airlangga kan besar dan jadi raja ya cari pemangku-pemangku besar dari Bali rekrutnya. Raganya berkuasa di Jawa kan ngajak nih ke para Puruhito kan. Kediri, Singosari, Majapahit tahun sekian ya. Nah di mana ini di Bali ya, Empu Sindok, Ugrasena nih ke. Waktu zaman Ugrasena tidak ada disebut Besakih gitu. Di prasastinya tidak ada Besakih. Mungkin orang akan kecewa, udah ada dulu. Enggak. Kalau ada dulu mungkin Ugrasena menyebut Besakih, tidak ada. Prasasti nih. Zaman Ratu Haji Tabanendra tidak ada disebut dalam prasasti. Prasasti ini ke Tembaga nggih, Tembaga yang ditinggalan. Jana Sadu Warmadewa ada, tidak ada disebut Besakih. Mahendra Datta dan Udayana, istrinya dari Udayana, Mahendra Datta. Kemana sembahyang? Apakah pernah tangkil ke Besakih? Tidak pernah disebutkan. Disebutkan pura-pura lain banyak disebutkan. Marakata anak bungsu tidak ada. Nah, jadi orang yang meneliti prasasti tidak pernah ketemu kata Besakih di dalam prasasti. Nah ini prasastinya seperti ini. Prasasti ini tahun-tahunnya tahun 800, tahun sekian. Ini semua yang jejer ini. Tahun 800 sampai 900. Tidak ada kata Besakih dalam prasasti. Ini aksaranya seperti ini. Kalau dibaca seperti ini bentuknya. Di pura-pura Bali kuno ini disungsung seperti ini. Ini prasasti Sembiran. Saya bacakan di para pemangku di Sembiran. Niki. Tidak ada ke Besakih. Saya tanya-tanya. Niki sama tahun saking julah 9 ke Besakih man. Niki nak wau di tiang ke Besakih, di tiang nak sumbayangnya ke pura Bukit Sinunggal katanya begitu. Penulisan juga gitu. Ya. Jadi Besakih itu tidak dari dulu menjadi sentralnya orang Bali. Berpindah-pindah juga gitu. Kalau bisa dikatakan penulisan itu pernah menjadi Besakihnya Bali. Kita mesti terbuka, ya, terbuka. Orang Semeton Pasak aja semakin memindahkan Betara Pugane ya, itu kan baru nih, ini 1000 tahun lagi orang berpikir, encen dumunan Kelungkung apa yang di Dawan kan begitu, kan seperti itu nanti, implikasi sejarahnya seperti itu. Nah niki prasastinya seperti niki tahun 800, Tembaga.
Tidak ada kata besakih, sampai Dr. Goris sampai mati tidak menemukan besakih di dalam prasasti. Beliau peneliti terbaik besakih. Ya. Peneliti kedua yang terbaik itu Pak David Stuart Fox, doktornya besakih, tidak juga menemukan itu. Kalau di tahun Kediri di babadnya kecil sekali kita punya. Salonarang itu sebenarnya babad itu. Katuturan Pemargan Empu Baradah itu aslinya, bukan Salonarang. Isinya adalah ini 4 episode perjalanan Empu Kuturan mendampingi Airlangga, memecah kerajaan terakhir, ketemu dengan Nateng Dirah, kemudian pergi ke Bali berjumpa dengan Empu Kuturan. Empu Baradah itu diminta sama Airlangga, anak saya yang paling kecil mau jadi raja juga, bisa nggak diminta Bali gitu. Empu Kuturan marah. Nggak tahu kalau saya masih dan waris saya, cucu saya masih menjadi raja, pernah cucu gitu, akan perang Bali dengan Jawa kalau diambil gitu. Jadi Airlangga kan sudah dapat Jawa, kenapa anaknya harus dikasih Bali begitu. Nah itu ada namanya Samaya Kuturan Beradah. Itu tahun 1001 kurang lebih zaman itu. Itu Margan Empu Kuturan di itu tahun 1042, 1022. Tapi zaman awal sekali Empu Kuturan diperkirakan 1001 datang ke Bali. Ada tanggalnya nih kok. Menurut Lontar. Diperkirakan itu mungkin pernikahan Udayana dengan Mahendra Datta. Diperkirakan beliau datang ke sini sebagai pengabih daripada Prameswuri gitu. Dan disitulah dibawa tradisi-tradisi Jawa, makanya disampaikan ngewangun parayangan patah sekadi ring Jawi begitu. Sedereng niku ten wonten parayangan begitu. Parayangan yang besar seperti ini, makanya di Bali kuno niku ten patah sekadi agam-agaman saking Jawi gitu. Dike ada serapan atau tradisi Jawi niki di bawah. Yang sugihan Jawa dan Bali niki ane ngagemin tradisi Empu Kuturan dan sane ngagemin tradisi Empu Beradah niku membedakan. Niku Lontar yang membedakan niki niku yang menjabarkan ada sugihan Bali dan Jawi. Jadi menyungsung betara sane nedunang askare ke dikse. Di Lontar niki Lontar lama disebut dikse. Ya. Purana, usana niki yang ada di Bali. Usana niki juga yang sane ilu-ilu, sane lawas-lawas niki mewasta usana. Makanya usana Bali tidak disebut sebagai babad Bali, bukan usana Bali. Perindikan Bali yang umum sifatnya. Kalau babad nanti saya jelasin ya. Purana khusus niki di Bali tidak sama dengan Siwa Purana niki, beda niki. Kalau di India kalau disebut sebagai Ganesha Purana tentang Ganesha. Bhagavata Purana niku tentang Waisnawa begitu. Dan kalau di Bali disebut Purana biasanya perindikan pura. Ya, Raja Purana Pusaka. Kalau babad itu lebih umum daripada piagam khusus gitu. Tapi kalau babad Pasak umum tentang Pasak gitu. Walaupun nanti ada yang terbagi menjadi 4, di gel-gel dan sebagainya gitu. Piagam itu lebih khusus kesepakatan keluarga atau diberikan oleh pejabat lokal niki yang pun agemin gitu piagam. Nah, prasasti niku raja wenten. Rajanya ada yang mengeluarkan tanggal keputusan berdasarkan apa permintaannya desanya, itu perda sebenarnya, perda lokal. Prasasti itu bentuknya seperti ini. Nah di dalam prasasti itu tidak ada pura besakih sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Nah yang kita dapatkan adalah besakih yang ada di Usana Bali. Ini Usana Bali, ya, lontarnya ini. Isinya panjang, tetapi pertama ini dijelaskan. Ring DJ sebenarnya posisi besakih di dalam Pulau Bali kita belum diletakkan. Nah, yang paling penting itu Usana Bali. Ide Betari itu tedun ring Bali khusus nih Betari Pasupati. Habib Pikulun ya. Beliau tedun membawa ujungnya daripada Mahameru ke Bali gitu. Jadi pertama Mahameru itu diangkat katanya di Niskala baru dibagi menjadi 2 di Bali. Ujungnya Mahameru. Jadi iragen iki ring Bali boleh pucaknya Mahameru. Jadi Betari Pasupati tedun meriki makte Mahameru. Sedereng bumi Bali niki stabil. Katanya gempa aja terus niki ten mereren-reren. Kemudian baru dipecah menjadi 4. Gunung Batur, tengahnya yang feminim, Betari Danu, kemudian Gunung Agung, Betari Mahadewa gitu. Begitu di Bali sistemnya. Wahyunya turun di Bali khusus Pulau Bali gitu. Ini begini ajaran kita. Kalau dibilang sombong, ya memang Betarinya tedun di Bali begitu. Menurut lontar, banyak lontarnya begitu. Tedun di Betari, Gunung Agung itu puncaknya Mahameru itu dibagi 2, kemudian dibagi 4. Gunung Mangu, gitu, Gunung Lempuyang, Gunung Andekase, Gunung Watu Karo. Dikelah pelinggih-pelinggih pertama di Bali didirikan. Landscape dulu, pelemahan dulu ditatai, baru nanti jenengnya melinggih diki puja gitu. Kalau tidak percaya diterbangkan,
tenaga gempanya uling Mahamegi ku nelejak Pulau Bali ini gitulah. Kalau bahasa kasarnya kan tidak terbang energinya, tapi kalau di bawah itu ada lava megatrust gitu. Itu sana numbuk Mahameru niku ceplai banget gitu. Anginnya numbuk nang batu Gunung Agung, di magmanya niku di Betara gitu. Brahma gitu sebagai Brahma. Nah, Rike wenten sampun satu kan begini ceritanya, ring masih marga sira, Kresna Paksa, Pancedasi, Kawuwuhan, Batara, Pasupati, ring Jambu Dwipa. Wenten iki dewasane ditedun. Deher ngupak puncak ing Giri Mahameru, upah ke kanan niku. Berniat beliau dengan niat sucinya dikelupakin niku kenten. Pinaruh suwang ginamel ing tangan kiri, kanan ginawe maring bali, kiri kanan dengan Gunung Agung dan Batur gitu terbang beliau gitu kan. Maka purana putran ide Batara Mahadewa, Mang. Jadi putra beliau itu. Saya sudah belajar Caturwida membandingkan itu. Berguna belajar itu untuk mengetahui bahwa memang ide Batara tedun dan menurunkan wahyu di Bali begitu. Kalau membandingkan boleh. Gitu. Tapi Batara Mahadewa sani menduwe jagate siki gitu. Penumon karang gumine siki nih kayak di Batara Mahameru, tapi makin soang-soang menduwe penumon karang begitu. Apakah sama penumon karang di tiangi sarang dani sarang sami diki gitu? Kan beda penumon karang tiangi lah. Bali niki menduwe penumon karang mawaste Gunung Agung. Sire melinggih niki berbeda dengan yang ada di India. Penumon pulau lah niki. Kenten konsepnya niki. Nah Dewi Danu, Stabek Pikulun, Ide Batari Danu, ring kenten di Danu kenten. Ikang pucaking giri gimawe ing tangan tengen dari Gunung Agung yang kanan katanya begitu. Maka astana sebagai istana atau tempat bersananya Batara Madewa. Ikang pucaking ginawe ing tangan kiwa dari Gunung Batur. Pangastawan ide Batari Danu yeke penguluning gitu. Itulah yang menjadi penghuluning bumi Bali begitu. Itu begitu wahyunya di Bali dan ditedunkan putra beliau. Ya kalau kita boleh ngajum saking sayangnya dengan Bali khusus ditedunkan putra beliau. Kalau orang sama ada Batara Mahadewa yang di India dan sebagainya tenuning jawabannya. Tapi putra beliau yang bertugas di sini begitu. Titiang bukan mengatakan berorientasi Bali, nak niki lawan tari memasang gitu. Titiang juga senang baca Caturweda, belajar India, Gangga dan sebagainya saya pelajari. Ini lawan tari begitu. Yang besakeh tadi di tengah, utara niku Gunung Mangu. Ya nak Beleleng niki biasanya tersinggung. Di utara Gunung Mangu sing barengan belengin. Beleleng kan kerajaan baru niku. Tahun 1600 niki nak sebelum 1600. Jembrane ada orang ini ke baratnya Batu Karu. Jembrane ini ke Jimbarwane baru dibuka. Zaman Gelgel baru dibuka. Ada desa-desa kecil seperti Purancak dan sebagainya tapi bukan pusat. Ya, makanya di Purancak ini ada Betara Lelangit, pura namanya rambut siwi gitu. Rambut itu artinya pelinggih, bukan rambut ya. Makanya ada rambut palah. Rambut itu ke penyungsungan artinya, sama dengan sesuhunan. Gitu. Ya, bukan di Besakih ada namanya rambut palah, Betara Brahma. Di Kediri juga ada begitu, di Blitar juga begitu. Nah, niki empat niki di mana begitu? Ide Betari nikilah menjadi ketua Betaranya ring Bali gitu. Ya. Jadi Gunung Mangu yang Danawa, Batara Watukaru di Gunung Beratan, Gunung Andekase yang Tugu. Kalau Tugu nike biasanya tabek pikulen nggih. Nike watak gane nike. Tetugon Tugu di Punamon Karang, Tugu di Abian, di Ume-ume, Tugu nike. Kayak kalau di Gunung Andekase pelinggihnya disebut sebagai Batara yang Tugu, coba baca nike. Pasti pelinggih Batara Ganopati gitu. Kalau di rumah ada Tugu itu Batara Ganopati. Nanti kalau mau yang upekarain ngersi gane pasti situ pusatnya. Tidak boleh disebut itu orang Bali pingit gitu. Tiang niki kan tiap buka lontar pengaksamu di tabek pekulun, tiang umbang ambeh di Betara niki kan begitu. Tidak boleh dulu. Makanya disebut Betara Tugu aja. Artinya Ganopati. Di rumah kita punya itu penemuan Tugu penemuan karang itu jero nyoman jero itu. Tidak takut kita menyebut itu. Leluhur kita tidak boleh jabang. Nah. Ini yang empat ini yang menjadi penguasa, jadi penguasa Bali. Niki ampun lihang ring merajaan soang-soang, semua ada ini. Semua ada kan merajaan ini, kalau merajaan besar ini, merajaan ageng pasti ada nih. Sanggar Surya itu bukan pemujaan matahari, bukan. Itu pemujaan pada ide Sang Hyang Widi yang mewujud sebagai Surya Raditya gitu. Jadi kita kalau memuja Surya, ya Betara Surya wenten, tapi tendrike, makanya nike paling tinggi di setelah yang tiga niki, Triwisese kemulan tiga niki. Itu penunggalan daripada Triwisese ini. Siwa dan Surya Raditya sama. Jadi
Mesurya dan Mesiwa sama dalam orang Bali. Maka niki Suryan tiang, Siwaan tiang sama itu. Surya dan Siwa dalam konsep Raditya sama. Pertanyaan seperti niki, parayangan Usana Bali niki lontarnya. Tiang bahas niki udah 15 tahun ya, dari tahun 2006. Jadi posisinya seperti itu, merepat Bali itu di situ. Kenapa seperti itu? Karena itu memang titik spiritualitasnya. Ampunan di aksi bentuk Pulau Balinya ya. Pempatan niskala niki kan. Kenapa di nike anginnya pempatan niskala? Karena magmanya dan airnya sumbernya di sana terbesar. Ini yang diajarkan di sini. Poros, api, dan toyo. Purusha Perdana. Kan. Purusha Perdana Pulau Bali nike Gunung Agung, Kawe Kulon dengan Batur. Anu Batur. Dari 4 itu diturunkan malih menjadi 12 gitu. Lempuyang, Beratan, Mangu, Andekase, Gunung Agung, Batur, Penerajon, Sukawana, Gunung Baratan, Gunung Jeruk, Pejeng, Watu Madeg, Tirtempul, Pegulingan, gitu turunannya. Ini usahanya begitu detail sekali. Nah ini disebutkan juga di Buana Prakempo, Besakih itu seperti ini posisinya. Kalau timur baru mulai mengebatang nih ke Besakih pusatnya, ke Batam pun kan. Kebat angin kauhnya sebagai Padma. Padmanya itu kalau di utara Pura Penataran, Gunung Paguyangan, Wisnu, Yeneng Ngemargiang Buddha, Amoga Sidi. Kita sebut sebagai Dewa Tenawasanga. Niki adalah porosnya di dalam puri, itu melinggih di Betara Siwa. Kalau di Basukinya sendiri penatarannya itu Sada Aditya. Pusat poros atas dan bawah. Tapi kalau nanti ngekedah seludra di Besakih, pedoman puja kedah seludra disebutkan Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa gitu. Itu tengah 3. Sementara yang lain itu 8. Makanya jadi Ekedase 1, 10, 11. Ekedase Ludra itu ke-11 udah bertahrir itu ditedunkan. Itu bahaya itu kalau salah hari. Pengejaran bumi ini. Tahun 63 katanya gempa kalau salah. Kan 2 kali Ekedase Ludra itu. Tahun dilakukan dalam lontar-lontar Besakih. Ekedase Ludra dilakukan ketika tahun Saka belakangnya 0. Gitu. Yang nemu 0 ngewindu kali ini ke sakane di kebun ke Dasi Luder tahun 78. Nah, pernah dilakukan tahun 60-an ke Dasi Luder ini ke Koneng Ranang, Gunung Agung meletus, saling Pademang, Ring Bali 65. Itu dipercaya seperti hati-hati makanya. Nah, ke Dasi Luder itu seperti ini konsepnya nanti 3. Sambu, kemudian Gunung Tapak Hyang, kemudian Batu Karu, ini ke Amitabha, kemudian puranya Pura Batu Karu, puranya Tapak Hyang. Kalau Raja Purana Besakih banyak ada. Raja Purana Besakih ya. Ini pada suatu masa raja di Gel-Gel ingin memberikan tanah-tanah. Ingin mengatur tanah-tanah semua Meru itu. Menurut penugerahan Pukuturan, kalau membuat Meru tumpang telu dan ke atas, itu wajib ada tegal atau carik, disebut sebagai bukti cari sebagai pedagingannya. Wenten kali pedagingan itu. Pedagingan sani genahang ring belakang pura. Pedagingan yang berbentuk tanah begitu. Makanya pelabu wasitanya kan. Pelabu atau duwe gitu ya, suwinihnya itu di sana gitu. Pukuturan memberikan pedoman ya, juga di Jalan Purana Besakih. Kalau tidak punya pelabu, tidak mau Betara Mahameru tinggal di sana gitu. Kalau jual-jual pelabu itu bahaya itu. Para pemangku zaman dulu itu ngabihin kenten tanah-tanah pelabu. Terus sekarang kan berat jadi pemangku itu pelabu nyeten wenton gitu kan. Kemana? Coba pemangku-pemangku desa kami megang pelabu. Kalau puranya tak ada pelabu, kemungkinan pura baru itu. Besakih itu punya pelabu puluhan hektar. Nah itu Raja Purana Besakih, nanti saya jelasin. Betara yang kerteg pelabunya di Tabole, Sire ini megang. Saya sudah cari, ternyata pun hilang. Sampai Bekulun ya. Karena penggawa-penggawa itu dulu membuat sertifikatnya gitu. Usulan saya pemangku-pemangku sekarang kalau memungkinkan di tiang lunas ya, para pinandi sami, usulkan ke gubernur. Dan medue niki pelabu Meru di tiang lunas di tiang ke bansos berupa pelabu gitu. Kurang Meru ini bongkar-bongkar malah pemborong yang untung itu bukan pemangkunya yang untung. Panugrahan Pukuturan yang bilang itu.
Nah, ini Raja Purana Besakih mengatur tentang itu salah satunya dan betara-betaranya. Berapa ada Raja Purana Besakih? Banyak. Ini menurut risetnya David Stuart Fox nih. Raja Purana Besakih itu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Yang disimpan oleh Koren yang di Belanda itu beraksara Latin dengan terjemahan Melayu. Naskahnya itu berisi akhiran bahwa yang menerjemahkan Gusti Putujiwa gitu dan selanjutnya. Kemudian Museum Nasional di Jakarta juga pegang. Naskahnya tidak diketahui dari mana, ya, tetapi itu sudah ada di tahun 1933. Isinya di Museum Nasional. Kemudian Purana Kayangan Besakih dulu ada di Puro Gobraja. Puri Singaraja nih yang jauh jalan ini namanya Puri Gobraja. Ditulis oleh I Gede Parme di tahun 1935. Itu ada di Kertie. Isinya tentang apa cerita pendirian Besakih. Sekali lagi tidak ada disebutkan Resi Markandeya. Raja Purana Besakih yang lain itu dari Ide Resi Ananda Kusumo 1978. I Gusti Mangku Ngurah Besakih ini disimpan dulu di Merajaan Selonding. Disebut juga I Gusti Mangku Kabayan gitu. Mangku dengan Kabayan sebenarnya sama itu. Bayan itu desa artinya. Yang menjadi Mangku desa namanya Kubayan, sedereng wonten sistem seperti ini. Kubayan itu adalah pemangku bayan. Mungkin sebelum Pasak Gel-Gel datang atau Pasak Gel-Gel memakai istilah itu. Makanya bingung anak Kabayan ini ke Pasak apa ke Wijet yang ini kan gitu. Ya kalau Anda pas bagian daripada Pasak Gel-Gel namanya Kubayan berarti nama saja. Tapi kalau Kubayan sebelum Pasak Gel-Gel menjadi pemegang Bali berarti Kubayan sendiri gitu kan. Kalau di Watu Karu atau di daerah-daerah penulisan itu kalau Kubayan itu Amang Kubayan itu. Mangku desa nih kan. Jadi biar tidak nanti membingungkan orang ini tidak boleh terbuka nanti bingung nanti orang ngerah kawitan wuyut nanti gitu. Sama dengan kenten nggih gaduh niku bukan keributan, bukan. Itu gedong penyimpanan artinya gaduh niku. Jadi Pasak yang megang gaduh logistiknya dan termasuk itu disebut sebagai Pasak Gaduh. Dan gaduh dalam Jawa kuno artinya gedong penyimpanan. Pura gaduh niku pura gedong penyimpanan untuk batu ulu watu nggih. Ulu watu enten niku pelinggih gaduh. Nanti kalau mau tedun kemuanya melasti pasti mulainya dari gaduh. Nah, niku disimpan semua. Niku kebayang niku jabatan untuk Mangku Gede artinya. Mangku Gede untuk desa ya. Tapi jangan nanti ini dibawa di tiang tadi Mangku Gede tiang Kubayan kan begitu nanti di desa kan. Ada perubahan-perubahan terus-menerus periode niki datang pasaknya jadi pejabat. Kubayannya mungkin tidak mau dulu tiang mundur mungkin tiang sibuk kan banyak gitu. Jadi nggak begitu ketemu lontar langsung berubah desa adatnya. Enggak, itu ada dinamikanya. Yang menarik adalah ada dikatakan di situ ada prasasti Prada. Itu disimpan di Merajaan Kanginan atau Pura Batu Madak. Ini bahasanya agak kurang bagus ya. Kemungkinan gunung meletus, kemudian meletus hancur. Nah, yang mengingat itu yang menyalin kemungkinan. Piagam Pura Besakih itu ada di Karangasem ditemukan tahun 1938. Nah, kemudian ada juga di koleksi Anak Agung Putu Jelantik, Gusti Putu Jelantik itu namanya. Jadi Anak Agung gitu di Buleleng. Nempel jadi satu Purana Besakih dengan babat Pasak Gel-Gel. Karena Pasak Gel-Gel itu memang sangat dekat dengan Besakih itu. Ya, Pasak Gel-Gel. Dulu beliau yang diserai. Pasak Gel-Gel itu berbeda nanti dengan pasak seperti kayu selam begitu itu beda itu. Kepasakan itu sistem, ya, sistem mengatur pura-pura dan juga wilayah. Sebelum Raja Purana niki wenten yang pembagian kerja daripada Besakih. Saya bacakan ya. Abigena Mastu papilahan indek Pujawali ring Kayangan Pura Besakih, ring pangundengan muah tirte patirtan purnama ning sasih kasil. Panlase pawilangan beras sekian catu. Di zaman kerajaan pakai catu. Kena niki semua punggawu kena niku. Buleleng ring pucak pawangun taluh purnama ning kasih panlase beras 10 catu, hartanya sumbangannya 8.000, Amongan Kelungkung, rihin Amongan Buleleng. Selanjutnya Amongan Buleleng ring pura gelap pangentek jagat purnamaning karo pandelas beras 40 catu harta 13.000 mahasidi mahisaha ukud Amongan Kelungkung gitu. Ini
Pelinggih yang di sana Amongan Kelungkung gitu. Jadi hina Amongan Mangui. Bantennya catur. Jadi ini bisa satu hari kita bahas. Kalau emang ada mau mendalami Amongannya dari mana. Ini pawilangan indik Pujawali ring Besake. Pawilangan ini daftar Pujawali di Besakeh dan siapa yang ngaturang gitu. Setelah gempa besar itu terjadi Pujawali kemudian dibagi-bagi mungkin 1700 1917 tetapi juga mengikuti sebelumnya. Lontar ini tidak mungkin dibuat sebelum 1600. Tidak mungkin, karena Mengui baru berdiri tahun itu. Jadi pasti setelah tahun 1700 atau bisa jadi sebelum kemerdekaan ada kesepakatan tertulis siapa ngamungin dan pawilangan Pujawali Napi Manten. Kalau ke Gianyar kemana? Google ya. Nah itu karena lontarnya ini. Cuma ada Guangli. Ya kenten ampun. Ya kalau yang di kertek ini kan langsung ya. Nanti saya buatkan petanya, mana ulunannya napi kena. Nah, begini kurang lebih gininya, apa namanya, Diki pun wenten betari-betari di merunya, kalau mau tercatat. Iki cari taning pangandike ring Gunung Agung, mungguhing prasasti Raja Purana. Jadi menurut Raja Purana. Pambancangah Anglurah Kangler Kabayan, tau kan itu, Kangler Kabayan ring Gunung Agung. Jadi Anglurah Kangler Kabayan, ya, Bayan itu artinya kawasan besar berdesa artinya. Ring Gunung Agung, rumakse peturun ring sedahan ingler mesenet ring gumi Bali seturun tunggal pamongmong sapare pangandike. Nihan caritaning aturan ide dalam kinaran sawah pacanigan pada geng gumi toh jiwa dan selanjutnya. Ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi sawah-sawah yang maturan ke Besakeh gitu. Nah siapa saja itu Pasekan, Budog, Legit, Ngongan, Lod Umah, Dawuh Kutuh. Kemudian ada 12 tenah kan. Kemudian Asigar Katur Ring Dewa Bukit Kidul. Di Bukit Kidul nike, di Tapik Pekulun, nike wenten 12 tenah. Jadi sikutnya dibagi-bagi sekian 12 bagian besar. Tanah yang ada di Pasekan, Bubugan gitu. Itu dipegang oleh pemangku-pemangku dan juga punggawa. Punggawanya zaman dulu tahu bahwa itu bukan tanahnya dirinya sendiri. Itu adalah pura Dewa Bukit Kidul Medue gitu. Zaman Belanda kan disertifikatkan itu. Masuklah ke dua-dua punggawa nih, makanya punggawa ini sugih-sugih nih, tanah-tanah pura nih kedua nama. Kebanyakan begitu. Uluwatu di mana sekarang ininya tanahnya? Hilang. Saya punya tuh datanya, siapa keluarga siapa yang menilap tuh saya tahu. Kalau itu dibongkar kan saya jadi bukan tukang baca lontar, jadi tukang buka kasus kan. Betul. Di Sidemen tuh saya tahu siapa yang jual tanah-tanah pura itu. Pura niki di mana tanahnya gitu masih ada di Tebole niki mana. Nah ini King. Di Batu Madeg niki, wenten 55 tanah niki, ide tapi begulun ya, Dewa Batu Madeg. Itu daging gumi tangkup sawah Jajero. Hanya pun di mana ada sawah Jajero. Nak wenten namanya niki. Oh niki Jajero niki gitu. Berarti niki duwen ide betari ring Dewa Batu Madeg. Kemudian malih pecanangan aturan ide dalam ring Dewa Madeg. Jadi ide dalam yang aturan tanah. Karena ide dalam ngaturang tanah bukannya sendiri dia buka sawah, enggak. Ide dalam ngajak 1000 penduduk. Ayo sarang-sarang maturan niki pelinggih ide utara niki karyanang sekian 2 hektar gitu. Karyanang ampun. Malih bosnya ampun sire megang ya punggawa niki Pak Mangku niki serahine ampun enten. Nah niku kan mendasar percaya mantan dan wenten SK dan wenten napi gitu nggih. 2 generasi mantan ampun ditajen ampun hilang niku. Kan begitu ya. Nah, makanya titian lunas niki dikembalikan gitu. Kalau Bali ini kan benyah tetap kok kalau enggak serius ngurusin Besakeh dengan tanah-tanahnya ini. Tanah dan tanah itu sama artinya. Ya, Pelabu dan dua-dua niki tan wenten. Karena penugerahan Empu Kulturan bilang begitu. Kalau wenten Meru, tan wenten Pelabu dan carenya, tan kayu di Betara ring Mahameru, tedun ring Meru nike, amo rikang Betara mawali ke Gunung Semeru, kenten lontar bawasan. Terus mendaging pun niki sang penguasa Bali akan kesusahan berserta rakyatnya, begitu katanya. Pada kutuk artinya.
Orang Bali kan kelihatannya tenang, padahal enggak juga. Malih sawah canang ide aturan ide betara dalam ring dewa watu madeg ada wit 5 tenah. Wenten malih pecanangan aturan dalam dewa manik agni daging gumi muncan. Nama sawah tebe kulon tebe kaje. Karena ampun kemuncan. Nggih. Dije tebe kaje tebe kulon nika pun duwen. Karena pun wenten niki pun sertifikat gini berarti maling tanah nika. Salah satunya itu bawa masalah itu. Ini jelas kok. Ya. Nah nike, ide betara ring dewa pasukihan, nike tekaning dados bebakaran. Nah ini ada bebakaran namanya. Apa-apa yang kemungkinan bentuknya tidak sawah tapi tegalan. Mekadi ring tulus dewa begitu. Ya. Ini nama-nama alias saja. Kalau kita cari nanti ada nama-nama lainnya. Karena tidak boleh menyebut nama aslinya. Pankerti gitu, namanya Putu Chandra umpamanya begitu kan, tidak boleh. Chandra lah, tanda boleh itu, manusia aja nggak boleh disebut. Begitu halusnya orang Bali menghargai. Nah, nama Banten ini ke tendados umpama puatain gitu tendados nih. Makanya yang puate ampunang nama asli ini sebutan gelemnya nana ke dalam. Raga pati dan kena gitu, dan kena jaja pindulah yang nebah dengan yang ditebah. Rambut sang yang siam, mamudut sang yang ini ada nih ke malih maka bukti ring ijuru arah maka penyungsung sangat ada petugas kerajaan dulu diserahin bukti ini ke tanah untuk aturan ke pura, makanya disebut bukti ini ke semua itu kawasan di Beleleng ya. Di bukit juga ada bukti juga beberapa bukti. Care itu sebenarnya khusus untuk aturan betara ume nih ke abian kira. Kalau bukti dan care itu jelas gitu aturan ke betara dalam maupun wenang kemudian dibuat untuk pelinggih. Zaman dulu sudah di dalam lontar itu 1, 2, 3, 4, 5 kali ada prehaban besakeh. Purin idewa basukihan meru tumpang pitu asiki. Purin dewa pangubangan meru tumpang solas abungkul. Iki ring panataran. Nah, niki caritan pengentek linggih. Ini yang pertama dulu ini dibuat ya. Basukihan dulu, kemudian meru tumpang tunggal sakepat, kemudian meru tumpang tunggal sekepat betara bangun sakti sampai kulon ya. Kulon kulkul niku sekepat tumpang tunggal. Ndak boleh arsitek sekarang ubah-ubah niku. Ndak kenten ceciren ya. Ada juga tumpang solas. Nah niki idewe atu manik meketel paninjauan tumpang siu gitu. Ini di penataran ya. Pura gelap niku tumpang 3 menggedong abungkul. Tumpang 3 menggedong abungkul dengan sekepat itu beda. Kan sama tumpangnya tapi bentuknya berbeda di bawah. Benten gedong di bawahnya. Ini pura gelap ya. Kalau dia bawa di atas lagi meru tumpang tunggal sakepat. Meru tumpang pitu, meru tumpang solas abungkul. Dengan agedong di bawahnya. Nah, ini ada juga yang raja memberikan tanah ya. Utama daging gumi muncan, tegal sawah bukti, gong sedane sekian, witnya sekian. Ini tanah-tanahnya masih nggak dimuncan gitu. Sawetan telaga, nah tempat telaga dimuncan wenten itu. Sawetanin telaga itu pun aturan sebenarnya niku ke betara ring Mauspati, Mauspahit. Betara Mauspahit mah dua tanah ini ke. Yang makin dua nak lianan, mungkin undok nih maluan tuh kan gitu. Kalau baca niki, setiap ngaksi atau muje di depan ide betara, uning ampun mantrenya. Contohnya ya, tabik pekulun, di dewa di pelinggih rambut palar, itu, ide betara yang melinggih ini ke betara Raditya. Jadi yang disebut dengan betara rambut palar adalah betara Raditya. Sebenarnya itu. Pujanya napi, pujanya ini menunjukkan biji aksara masing-masing dewa. Rambut pala Raditya bang suaranya. Om bang Judaya ya. Nama Swaha. Gitu aja. Nanti duduran-duduran yang lain ada nih pemuja-pemuja ngantem-ngantem niku biasa sami margiang ampun, caru dan sebagainya. Tapi khusus untuk terkoneksi atau menunas penugrahan niki kuncinya. Nah, kalau betara wulan niku jadi betara Chandra niku melinggih dewa watu madeg wastana. Ya, betara bulan Chandra, sangyang Chandra niku melinggih mewarna kang kadi gedah ireng mijil
Dewa Ratu Madeg. Waktu tedun itu Sang Hyang Chandra energinya rike kan portal nih kan. Solar panelnya itu ya portalnya diketunasin gitu. Pujanya itu kan Om Ang Om Kresna Ye Namah Swaha. Ada pujanya. Ini lontar. Kita harus tahu kemana berguru dan sembahyang kan gitu. Nah ini semua penugrahan Ide Betara dan tedun zaman gel-gel sudah bagus sekali pujanya. Pertiwi ya, Batari Sri Nike ya, turunnya Nike nanti Batari Pertiwi, Om Sri Basundari. Nah ini bahasa sekarang kan Basundari ya nama Swaha. Tapi dipendekkan Sundari nama Swaha. Ada di Cangkul Putih disebutkan ada sumber-sumber air di Besakeh, Yesah salah satunya ya, ada di berapa itu sumber-sumber air untuk yang disubah oleh yang Sang Cangkul Putih. Nanti kita buatkan itu kalau memang ada waktunya. Berapa nah, ini Mebayuh Metirte, Batara Ganggi turun Dungi Asiteng, Loring Besakeh. Di Loring Besakeh wenten petirtan. Nike sane utamayang di Bali. Anggen mengetis tirta gitu. Ada juga aturan prayascitanya seperti apa. Mantranya ada di sini. Ini yang prayascita. Caru, penak iwak niut, terasi bang, bawang jahe, beras akula, lawe satukel, pirak 225, segaul tepung tawar, lis, selepan 1 mantra. Habis pikulun. Pikulun Sirya Kalya Purwa, Sangkala Sakti, Sangkala Praja, Sangkala Ngulelang, Sangkala Tambra Pitara, dan selanjutnya gitu. Ini ada semua. Iti patebasan, para mangku putus. Benten iki patebasannya. Petaur ring saru merana, benten taur. Tapi yang taur. Kalau setiap sasi juga aturannya carunya beda-beda. Ada jangan ayam basem, sambal lawus, pasimpangan, pacaruan. Buta awang-awang, carone napi, asu putih, panggang ayam, dan sebagainya. Ini setiap sasih napi niki. Ini giste butane napi, buta Sumali, Sinambat, carunya apa, betarinya apa. Kalau sade, Batara Durga Dewi ya, carunya napi, sawung ireng gitu, sawung putih, pecel gitu, pinecel, tumpeng, apucok, antige, godoh, tumpi gitu. Tukang Banten mangkin kari aja bersida antok di ngarianang gitu. Mantra-mantra di Besakeh itu kalau namanya akasis tahu, watak naga itu kita turunkan, kita kasih upah-upahan gitu. Watak naga wenten itu. 12 watak naga, ketiga yang paling terkenal, Ananta Boga, kemudian Sese kan. Makanya desa di Besakeh itu baru masuk kan Batu Sese nih kan. Ya Batu Sese pintunya. Nanti Basukihan, Wasuki gitu kan. Ananta Boga itu. Ananta itu Batu Sese sama itu. Ya. Itu seperti itu, dia penguasanya bawahnya gunung itu. Ya ada kekuasaan watak naga, bukan ada naga loke ya, naga loke dan sebagainya. Tidak bisa itu dianggap simbol-simbol itu kekuatan. Nah ini saya cerita ini karena konsepsi membangun Besakeh tidak pura simbol-simbol, bukan. Pula untuk ngerajegang jenana dengan keyakinan bahwa kita bisa bekerja sama dengan watak dan para makhluk-makhluk tinggi dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kan ada tiga dunia di Besakeh yang dipuja ya. Dunia Pitara, dunia naga, watak naga gitu, Suki dan sebagainya itu. Itu ada itu, pegang itu. Kalau dia menurunkan tugasnya itu adalah ngadang dan menurunkan penyakit naga-naga itu. Kemudian Gana nih juga begitu. Gana itu penyakit tumbuhan, watak Gana. Ketuanya namanya Betara Gana, Ganapati. Gananya banyak di tubuh-tubuh Limun Karang itu watak Gana. Mantranya Om Gano Bioyo namakan begitu. Om Durgo Bioyo. Watak Durga juga ada. Durgo Bioyo namakan. Nah ini ada tiga watak empat dimensi itu yang dipuja di Besakeh. Alam naga, alam durga, sama alam Gana. Pujanya pasti begitu. Pecaruannya pasti di situ. Itu ada dimensi seperti alam manusia yang lebih berkuasa. Menutup alam bawah, membuka alam tengah gitu. Kemudian sampai ke alam tinggi. Sama dengan ngujanang nih, keten urusan nih ke simbol. Enak pang simbol manten enggak. Ya kalau ada simbol ya hujan ini tetap jalan, tetap harus komunikasi dengan betari-betari yang menguasai hujan gitu. Di Weda ada. Saya juga baru tahu gitu. Weda itu ngajarin ngendang hujan. Weda catur Weda itu ada ngendang hujan dan dundang hujan gitu. Itu memuja tuh ngomong dengan semesta. Karena di generasi tiang ke bawah ini semua dianggap simbol. Ini yang saya lihat dari kearifan belajar lontar-lontar ini. Setiap datang ke pura pelinggih kita pinunasan
ngaturang pinunas, kalau ndak ada pinunas berarti sungkem, matur suksema. Saya nih cerita umat sedharma yang di Bali ya, Hindu Bali ini ke nyebut nama, tujuannya apa, itu bedarin niki matur suksema niki titiang sampun, niki pianak titiang poleh mungkin akabri atau pokoknya akpol niki sampai niki butuh makin ampun, makin ngeranjing di Magelang aja aturan niki jelas harus penduduknya makin niki macam 4 tahun yasin rike kan begitu. Ini hancur sembah gitu kan, tinggi sekali terus dia pulang. Maturan ke Besakeh itu bukan untuk pindah sembahyang Trisandi dan wajib sembah, itu pinunasan kepada betara-betara spesifik yang ada di sana. Sudah hilang taksu Bali itu. Yang paling dasar itu matur-atur memperkenalkan diri di ajeng di betara hilang. Disebutkan si Anu gitu dilontar begini. Kamen bisa matur pemangkuni orang ini yang juga hilang di Besakeh. Jadi saya hanya mengingatkan saja kalau maturan kalau memang pemangkunya sibuk sebutkan satu-satu. Ajari anak-anak atau putra-putranya menyebut begitu. Mohon maaf itu yang menghadap niki blog dia tentang kalau tidak bisa bahasa Bali, mohon maaf ya Tuhan, di Betara saya datang ke sini tujuannya begini biar sehat, saya sekolah saya. Kalau menurut aturan pemuja-pemuja lama itu. Ini yang hilang. Yang kenapa saya bicara itu karena begitu petunjuknya untuk sembahyang ke Besakeh. Besakeh dan lontar-lontar, pelinggih-pelinggih itu memberikan spesifik betara-betaranya pinunasnya apa. Sama dengan departemennya. Kalau bapak-bapak minta kekurangan air di rumah, itu bukan perginya ke kantor catatan sipil, perginya ke PDAM gitu. Jadi kalau ke catatan sipil Anda minta air, itu tidak bisa. Punya departemen di sini. Nah, departemen itulah terbagi di dalam Besakeh. Besakeh itu ada departemen-departemen kekuatan semesta di sana. Karena taksu sebenarnya itu, bukan soroh. Nah ini karena dibagi-bagi seperti sekarang, padahal betara taksu itu bukan monopoli soroh. Pasek itu artinya sekda, penata kelola kawasan. Ratu Pasek adalah ratu yang menata kelola kawasan gitu. Asalnya dibagi, ada yang Bali Agung, ada Gel-Gel itu semua menata kawasan. Penata kelola kawasan setingkat sekda itu betarnya Ratu Pasek namanya. Itu saya sembahyang, saya bukan seorang Pasek, saya sembahyang. Kalau saya anak saya mau jadi pejabat, sembahyang juga Ratu Pasek, orang beliau yang punya itu. Lalu ke Lempuyang siapa saja seorohnya ya karena itu adalah tempat diksi di Bali. Pura Bujangga itu, Bujangga artinya Brahmana. Pura Bujangga di Bali di Lempuyang. Itu pediksan ada di situ. Lontarnya bilang begitu. Disebut sebagai Gunung Bujangga, bukan Bujangga Wisnawa ya. Semua pandita itu ke sana. Kalau nulas pediksan ke Lempuyang. Udah jelas nih departemen-departemennya. Ini yang mesti saya pikir perlu dikembalikan. Kalau mau kembali ke tradisi suci lama itu, atau silahkan aja menggelincir. Nah, kengkennya gitu loh. Kalau umpamanya mau menunas kecerdasan untuk umpamanya kebatinan yang dalam itu ada kasih. Minta kesaktian, bisa ngubatin dan sebagainya ya ada kasih gitu. Itu kan jarang diomongin. Jadi begitu ada titik-titik itu memang sudah ada pengecoran energinya ada di sana. Yang jelas tidak bisa nih kan nunas listrik ke PDAM gitu. Nunas air ke PLN gitu kan ini. Seliwah namanya nih kan. Itu yang menarik dari agama Hindu Bali, spesifik beralamat, punya Google Map dan titiknya ada kalau pinunasan. Kalau tidak mau kelontar, yang menjadi dasar-dasar pembangunan pura, ampunang maturan di pura-pura Bali lama-lama itu karyana pun baru gitu. Enten dumo niki Om Santih.